Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Andi Kumala. Selamat pagi Philly. Senang sekali akhir pekan kembali menemui akhir pekan libur panjang gitu ya. Long weekend banyak yang liburan dong banyak, ya. karena di beberapa titik khususnya tempat-tempat favorit seperti Puncak, kemudian juga wilayah Bandung ini masih padat menjadi destinasi favorit karena kemarin juga sudah mulai padat. Ada yang diberlakukan kontraflow, Puncak diberlakukan one way. Andi Kumala nggak liburan? Enggak dong. Oh kan sama ada ya, di sini. sama kayak wakil rakyat ya, nggak liburan ya? Oh iya, wakil rakyat harus mengerjakan PR-nya karena Oh PR-nya iya? banyak, 17+8. Kamu kan di sekolah pintar matematika nih. Jigo. Kalau kata matematika, ilmu matematika jigo itu, tuntutan jigo ya. 25. Jadi kemarin juga pihak perwakilan rakyat DPR RI sudah mengumumkan mengerjakan beberapa. Iya. Ada apa aja dong? Kasih bocoran dikit Andi Kumala. Jadi ada penghapusan tunjangan Ya. perumahan tanggal Oke. 31 Agustus kemarin, Oke. kemudian moratorium kunjungan ke luar negeri kecuali Oke. undangan kenegaraan, kemudian nanti akan ada penghentian pemberian tunjangan kepada yang sudah dipecat oleh Wah, partainya di iya, DPR. itu dia. Jadi langkah konkret dari pemerintah untuk kemudian menanggapi tuntutan dari mahasiswa untuk meredam juga situasi dan kondisi saat ini. Tapi sebelum kita bahas, tentunya kami memiliki sejumlah informasi menarik untuk Anda. Salah satunya ini yang kemarin sempat viral, udah sempat landai, tapi ternyata lagi rame lagi. Acara Sonhorek dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan di Lumajang, Jawa Timur ternyata berakhir ricuh. Ya, aksi joget para penonton yang didominasi para pemuda ini berubah menjadi aksi saling dorong hingga berujung keributan. Sejumlah kelompok pemuda terlibat saling adu jotos sehingga kegiatan cek Sonhorek langsung dihentikan panitia. Satu penonton juga harus dilarikan ke puskesmas terdekat akibat mengalami luka di bagian kepala. Sebelumnya acara cek Sonhorek ini digelar oleh salah satu warga guna memeriahkan kegiatan karnaval dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 yang dihadiri oleh ribuan penonton. Padahal pihak pemerintah juga sudah mengatur ya, kemarin sempat dikeluarkan aturan terkait gelaran acara Sonhorek, ternyata masih menimbulkan keributan. Ini yang tentunya yang ingin diberesi dari awal ya, terkait acara Sonhorek, bagaimana supaya bisa berjalan dengan lancar juga, bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Kalau joget harus kontrol, jangan terlalu terbawa suasana sampai justru jadi ricuh ya. Ya. Kita ke berita selanjutnya, ini ada seorang kepala dusun di Bangkalan, Jawa Timur yang ditangkap oleh tim Sat Narkoba Polres Bangkalan lantaran menjual sabu dengan cara berjualan mainan anak-anak. Tersangka MA merupakan kepala dusun di Desa Buluk Akung, Kecamatan Kelampis, Bangkalan, Jawa Timur. Ia tertangkap tangan pada saat mengantarkan pesanan sabu di pinggir jalan desa. Meski sempat berusaha mengelak dan membantah, tersangka akhirnya hanya bisa pasrah setelah petugas menemukan barang bukti berupa paketan sabu siap jual di dalam jok sepeda motornya. Tersangka pun kemudian digelandang ke Mapores Bangkalan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku mengedarkan narkoba dengan cara berkeliling layaknya penjual obat atau pedagang mainan anak-anak. Ia menjual paketan sabu tersebut dengan harga bervariasi mulai dari Rp100.000 hingga Rp300.000 tergantung berat yang ada dalam poketan. Atas perbuatannya tersangka MA terancam kurungan pidana minimal 5 tahun penjara. Kita ke Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, sebuah truk bermuatan bahan bakar minyak terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga truk BBM mengalami gagal pengereman hingga menabrak belasan kendaraan. Dalam video kita saksikan ini sebanyak 12 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Jasinga, Desa Bunar, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat pagi. Dalam video amatir warga terlihat truk BBM menabrak sejumlah kendaraan mulai dari truk dan motor yang dalam kecepatan yang cukup tinggi karena sejumlah kendaraan ini hingga ringsek. Beruntung truk BBM jenis Pertalite tidak meledak dan tidak ada minyak yang berceceran ke jalan raya. Dari keterangan saksi, kecelakaan bermula dari truk bermuatan BBM yang melintas dari arah Lewi Liang menuju Cigudeg dengan kecepatan sedang. Setibanya di tanjakan Cigelung, Kecamatan Cigudeg, truk kemudian mengalami gagal rem.
Sebanyak 2 pengendara roda 2 mengalami luka-luka dan beruntung tidak ada korban jiwa atas insiden ini, namun arus lalu lintas di kedua arah macet panjang akibat kecelakaan itu. Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Kawanan rampok bersenjata api menyantroni sebuah minimarket yang buka 24 jam di Kecamatan Maospati, Magetan, Jawa Timur. Inilah video rekaman CCTV milik minimarket yang memperlihatkan sebuah minibus warna putih datang dan parkir di halaman minimarket tersebut. Terlihat 3 orang berjaket dan berpenutup wajah langsung keluar dari dalam minibus dan masuk ke dalam minimarket. Tanpa basa-basi, para pelaku langsung menodongkan senjata api jenis pistol ke arah pegawai minimarket yang tengah menata rak dagangan. 2 karyawan dipaksa tiarap di lantai dan 1 kasir diminta membuka brankas dan menyerahkan uang ke pelaku. Usai menggasak uang tunai senilai 15 juta rupiah dari brankas, para pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi. Sejumlah saksi yakni 3 karyawan minimarket dan warga telah dimintai keterangan. Kasus ini kini tengah ditangani Satreskrim Polres Magetan untuk dilakukan pengembangan penyelidikan. Tapi kira-kira pistol yang ditodongkan itu asli atau palsu ya? Itu yang kemudian membuat cukup was-was ketika korban juga mungkin ya ingin melakukan perlawanan. Karena kan kita nggak tahu apakah pistol mainan, walaupun pistol mainan tapi kan bentuknya juga menyerupai pistol asli gitu biasanya itu malah. Yang pasti tentunya kita harus tetap berhati-hati ya. Iya. Kita ke kabar lainnya, hari pertama libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW, kawasan Puncak Bogor mulai mengalami kepadatan kendaraan. Kalau kata Philip tadi, ramai orang berbondong-bondong ke puncak buat berlibur ya. Seperti inilah tampak arus lalu lintas dari udara, di mana memang kemacetan juga sudah terjadi sejak kemarin siang ya, Handi Kumala dan pemirsa. Tentunya wilayah puncak ini masih menjadi salah satu destinasi favorit warga Jakarta untuk mengisi libur panjang. Dan kepadatan ini terus meningkat hingga siang kemarin. Dan menurut data dari Satlantas Polres Bogor pada Jumat pagi mencatat ada sekitar 5.200 kendaraan dari arah Jakarta yang menuju puncak dan terus mengalami peningkatan hingga siang hari menjadi 30.000 kendaraan. Satlantas Polres Bogor tengah memberlakukan sistem satu arah dari Jakarta menuju puncak yang diberlakukan sejak siang. Tentunya ini masih bersifat tentatif, jadi untuk masyarakat yang ingin berlibur ke wilayah puncak, pantau terus arus lalu lintas ya, apakah sedang diberlakukan one way atau tidak. Dan arah sebaliknya dari arah Jakarta ini tertahan di kilometer 46 di Patung Ayam Jalan Arteri Ciawi arah Gadok. Ya, Andi Kumala, jadi kalau mau berlibur setelah siaran hari ini mungkin harus pantau-pantau dulu. Tapi kalau ngeliat ini kayaknya nggak usah ya. Ini orang bermacet-macet dahulu, bersenang-senang kemudian. Pegel ya kemudian, bukannya bersenang-senang ya. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Polda Metro Jaya terus melakukan penyelidikan terkait insiden usai unjuk rasa yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu. Sebanyak 43 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka yang disinyalir ini sebagai penghasut dan pelaku anarkis. Hingga kini penyidik Polda Metro Jaya masih melakukan penelusuran di balik aktor utama yang menggerakkan massa anarkistis pada aksi unjuk rasa pada 25 hingga 28 Agustus lalu. Kepolisian telah mengamankan 1.240 orang, 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Polisi juga telah menetapkan 43 orang terduga pelaku anarkistis sebagai tersangka. 1 di antaranya adalah anak di bawah umur. Kelompok tersebut merupakan tersangka dugaan penghasutan berjumlah 6 orang dan 37 orang pelaku perusakan. Perlu kami tegaskan bahwa Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengungkap aktor penggerak utama di balik kerusuhan. Ya, saat ini Polda Metro Jaya masih terus mengembangkan, melakukan pendalaman untuk mengungkap tuntas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol AD Arisham Indradi menyebut akibat rangkaian aksi anarkistis ini, kerugian dari fasilitas umum Pemprov Jakarta mencapai sekitar 80 miliar rupiah. Sementara kerugian dari kepolisian mencapai 180 miliar rupiah, meliputi perusakan kendaraan dinas dan pembakaran kantor polisi. Akibat rangkaian aksi anarkis ini, yang pertama kami mendapatkan data dari rekan-rekan Pemprov daerah khusus Jakarta, fasilitas umum banyak yang rusak, taksiran kerugian sekitar 80 miliar rupiah. Kemudian kerugian yang kami alami terkait fasilitas atau bangunan Polda Metro Jaya senilai 180 miliar lebih. Rangkaian peristiwa anarkistis bermula dari ajakan atau hasutan dari media sosial, seperti collab posting atau kolaborasi publikasi, serta promosi ajakan aksi dengan melibatkan influencer atau pemengaruh. Ke-43 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kini telah dilakukan penahanan. Polda Metro Jaya juga sudah menggandeng KPAI dan Komnas HAM terkait penyelidikan aksi anarkistis usai unjuk rasa tersebut. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, Polrestabes Surabaya, Jawa Timur juga berhasil menangkap 33 orang yang diduga melakukan sejumlah aksi vandalisme dan penyerangan serta pembakaran gedung negara Gerahadi dan kantor Polsek Tegal Sari, Surabaya. Penangkapan dilakukan di 18 lokasi. Para pelaku diduga melakukan pembakaran pos polisi, perusakan Polsek Tegal Sari hingga gedung negara Gerahadi, Surabaya. Dari 288 orang yang diamankan Polrestabes Surabaya, 22 orang diproses hukum, sementara 266 orang lainnya telah dipulangkan setelah melalui pemeriksaan awal. Pemirsa, 11 orang ditetapkan sebagai tersangka aksi anarkistis terhadap pos polisi dan Pasum di Kota Palembang. 2 diantaranya ini ternyata positif narkoba, sementara itu polisi masih terus mendalami pelaku penghasutan yang menggunakan media sosial. Pasca aksi anarkistis terhadap pos polisi dan Fasum yang ada di Kota Palembang, polisi dari Polda Sumatera Selatan dan Polrestabes Kota Palembang mengamankan 63 orang yang ada di lokasi kejadian. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan, 11 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 2 orang positif narkoba. Selanjutnya, polisi membebaskan 52 orang. Sebelum melakukan tindakan anarkistis, para tersangka terlibat aksi balap liar. Telah kita tetapkan tersangka sebanyak 11 orang. 9 orang ditangani oleh Krimum, 2 orang ditangani oleh Reserse Narkoba karena berdasarkan pengecekan urin 2 orang dinyatakan positif narkoba. Terjadi setelah mereka melakukan balap liar berdasarkan keterangan yang kita ambil dari para tersangka, melakukan pengerusakan di beberapa lokasi yang terjadi di Kota Palembang. Sementara itu, polisi masih terus mendalami pelaku penghasutan yang menggunakan media sosial. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang ibu ditemukan tewas bersama kedua anaknya di sebuah rumah kontrakan di kawasan Banjaran, Kabupaten Bandung. Peristiwa ini membuat geger warga di Kampung Cae, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Tim Inafis dari Satreskrim Polresta Bandung menemukan selembar surat wasiat yang diduga ditulis oleh sang ibu. Surat tersebut berisikan curahan hati tentang masalah rumah tangga dan kondisi ekonomi. Korban ditemukan pertama kali oleh sang suami ketika baru pulang kerja. Ketiganya ditemukan sudah tidak bernyawa. Mau balik, mau balik.
Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Seorang bocah berusia 4 tahun ditemukan meninggal dunia dan ini terindikasi dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri. Korban tewas akibat menderita luka robek dan bekas penganiayaan di bagian kepala. Kita saksikan juga ya, Andi Komala dan pemirsa, ini olah tempat kejadian perkara di Kampung Kibang Budijaya, Kecamatan Lambu Kibang, Lampung, di mana polisi mendapati beling bekas piring pecah yang berserakan di dekat pintu dapur. Kejadian berawal saat korban, dua adik dan ayahnya akan menginap di rumah neneknya yang tinggal berdekatan. Kemudian pelaku datang menjemput paksa korban dan pulang ke rumah. Di rumah pelaku mengamuk dan saat pintu didobrak, paman korban temukan keponakannya terluka parah. Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Seorang pria di desa Oikoda Balaka, Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara, tewas ditembak oleh keponakannya sendiri. Korban pertama kali ditemukan oleh istrinya di halaman rumah dalam keadaan bersimbah darah karena luka tembakan. Menurut keterangan saksi, korban dan pelaku sempat cekcok akibat seutas tali listrik yang melintas di depan rumah pelaku. Sementara polisi masih menyelidiki apa motif penembakan yang dilakukan oleh pelaku hingga menewaskan korban. Pelaku bersama keluarganya hingga kini masih diburu polisi karena melarikan diri usai aksi penembakan. Dan pemirsa, kami ajak Anda untuk mendalami peristiwa ini dan bergabung dengan Kapolres Nia Selatan AKBP Ferry Mulyana. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mbak Andi Kumala, selamat pagi Mas Filipus. Ya, pagi Pak Kapolres. Pak Kapolres, kami penasaran Pak, bagaimana kemudian kronologis awal hingga terjadinya pembunuhan ini Pak? Jadi pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 sekira pukul 07.30 di desa Oihoda Balaika, Kecamatan Lausa, Kabupaten Selatan, korban sedang berada di rumahnya. Pada saat itu tersangka menyuruh saksi, istrinya korban, yaitu atas nama kesayangan Ruru alias Ama Gilber, untuk menegur korban agar melepaskan kabel lampu yang melintas teras rumah tersangka. Kemudian saksi menjumpai korban dan menyampaikan kepada tersangka, dan korban menjawab bahwa korban ini tidak mau melepaskan kabel lampunya yang melintas di depan rumah tersangka. Setelah itu korban langsung datang ke rumah tersangka dengan tujuan meminta izin memasang kayu sebagai sandaran kabel lampu tersebut di depan rumah tersangka, namun tersangka tidak mengindahkannya. Kemudian selisih paham ketika korban akan menyampaikan masalah tersebut ke kepala dusun, tersangka tidak menerima. Kemudian sempat mengancam dan juga langsung melepaskan tembakan ke korban menggunakan senapan angin. Demikian, Mas. Ya, Pak Kapolres, untuk kepemilikan senapan angin ini apakah memang si pelaku ini memilikinya selama ini dan digunakan untuk apa? Selama ini digunakan untuk berburu hewan, Mbak Dewi. Baik. Bagaimana mengenai kepemilikan, status kepemilikannya? Apakah itu legal, Pak Kapolres, atau seperti apa? Ya, untuk senapan angin tersebut ya digunakan sebenarnya ilegal ya. Kemudian ini juga kan untuk si pelaku juga, karena sudah kami memperoleh keterangan lengkapnya identitasnya, ya kami masih melakukan pencarian juga. Karena setelah kejadian yang bersangkutan atau tersangka tersebut lari dengan membawa barang bukti senapan anginnya beserta keluarganya, dibawa serta semuanya, seluruhnya. Demikian.
Pak Kapolres, hasil dari penyelidikan pihak kepolisian, apakah cekcok antara pelaku dan korban ini baru pertama kali atau memang sebelumnya sudah beberapa kali cekcok begitu? Kalau kami mendengar informasi, karena ini adalah keluarga, jadi Ya. antara sepupu dari yang rumahnya saling berdekatan, kami baru mendapatkan informasi memang bahwasannya si pelaku dengan korban ini baru spontan saja cekcoknya, atau mungkin ada cekcok-cekcok kecil tapi tidak berakibat kepada adanya korban, demikian, Mas. Ya, Pak Kapolres, upaya melarikan diri dari pelaku dan juga keluarganya ini langsung dilakukan saat itu juga pada saat kejadian, ataukah mungkin sempat tinggal dulu beberapa saat? Setelah kejadian, karena anggota kami juga langsung melakukan pengejaran dan penggeledahan di rumah maupun di kerabat si pelaku, namun sudah tidak berada di sana dengan membawa keluarganya seluruhnya untuk si pelaku ini. Baik. Sementara itu, Pak Kapolres, untuk pihak kepolisian sendiri sejauh mana upaya untuk pengejaran kepada pelaku? Apakah sudah mengetahui? Tetap kita melaksanakan pengejaran dengan mendatangi keluarga-keluarga pelaku maupun tempat-tempat yang sekiranya kita mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengenal si pelaku yang sering dikunjungi oleh si pelaku tersebut. Jadi seluruhnya tetap kita all out untuk melakukan pengejaran dan upaya penangkapan, demikian, Mas. Pak Kapolres, selain istri korban, siapa saja kemudian yang dijadikan saksi oleh pihak kepolisian? Saksi korban, saksi yaitu dari istri maupun dari kerabat-kerabat terdekatnya di rumahnya. Untuk saksi saat ini kami melaksanakan pemeriksaan hanya saksi istrinya. Baik. Lalu adakah informasi dari tetangga mungkin Pak Kapolres atau dari warga sekitar saat melarikan diri, adakah yang melihat dan menggunakan apa pelaku dan keluarganya ini juga untuk melarikan diri, Pak? Dari keluarga yang sempat didatanginya memang informasinya bahwasanya sempat mampir kemudian membawa serta keluarganya untuk membawa melarikan diri. Jadi kita tidak sempat ketemu juga dengan keluarganya karena seluruhnya dibawa semua oleh si pelaku ini, Mbak. Baik, terima kasih Pak Kapolres Nia Selatan, AKBP Ferry Mulyana telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan tentunya kami berharap pelaku juga bisa segera ditangkap oleh pihak kepolisian, begitu. Terima kasih Pak Kapolres. Ya, mohon doanya. Ya. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI akhirnya menanggapi tuntutan 17+8 rakyat. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengumumkan pimpinan DPR bersama fraksi sepakat mengeluarkan 6 poin keputusan berdasarkan hasil rapat konsultasi. Sejumlah langkah konkret dalam putusan itu berkaitan dengan pemangkasan fasilitas anggota dewan, moratorium perjalanan dinas, serta peningkatan transparansi di parlemen. Sebelumnya pemerintah dan DPR didesak mengakomodasi 17+8 tuntutan rakyat mencakup transparansi, reformasi, dan empati usai aksi demonstrasi di berbagai daerah. Tuntutan berawal beredar luas di media sosial setelah kondisi di tanah air sempat memanas. Tim TV One mengabarkan. Satu, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3.
DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsurijal. Ya, pemerintah bergerak cepat merespon bagaimana tuntutan 17+8 yang diberikan pekerjaan rumah DPR, untuk DPR ya. Kemarin juga sudah menjawab bagaimana 6 poin yang dijelaskan oleh Sufmi Dasko untuk menjawab ataupun merespon tuntutan masyarakat. Ya, 17+8 sudah Harusnya 25 ya, kenapa 6 ya? Seharusnya, tapi yang jelas PR-nya udah dikerjakan. Tuh. Mungkin kalau hasilnya 6, ini ada hitung-hitungan sendirinya bagi DPR. Kita akan bahas ini terkait jawaban dari 17+8 tuntutan rakyat kepada DPR yang kemudian dihasilkan 6 poin. Nah, ada Bang Henry Satrio di studio, analis politik. Selamat pagi Bang Hensa. Selamat pagi. Pagi Bang Hensa. Selamat pagi, Bu. Oke, gimana 17+8 Bang? Udah cocok? Hasilnya 6 poin? Ya bagus, karena menurut saya coba dicek Bagus, lagi di 17 Sebentar, Bang. itu. Karena di Zoom juga sudah bergabung Bang Ahmad Doli Kurnia, politisi Partai Golkar. Selamat pagi Bang Doli. Selamat pagi Bang Doli. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau ke Bang Doli dulu ini. Bang Doli, kalau dari 6 poin yang kemudian dihasilkan oleh DPR menjawab 17+8 tuntutan rakyat dengan tenggat waktu yang ditetapkan pada tanggal 5 kemarin, apakah menurut Bang Doli ini sudah cukup menjawab tuntutan tersebut dan ini yang ranahnya DPR hanya 6 poin inilah yang menjadi jawabannya? Iya, pertama saya mau sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh masyarakat, adik-adik mahasiswa 17+8 itu kita memberikan apresiasi dan luar biasa ya, mereka bisa menyusun mengkodifikasi beberapa poin, beberapa permasalahan ya yang kemudian terkodifikasi menjadi 17+8 dan itu bagus sekali buat kepentingan kita semua, kepentingan perbaikan, kepentingan kemajuan bangsa dan negara kita. Nah, tinggal persoalannya adalah mana hal-hal yang memang bisa dikerjakan secara langsung dengan waktu yang sampai 5 September, katakanlah yang 17 itu, dan kemudian mana yang 8. Nah, yang 8 itu juga saya kira pertimbangan kawan-kawan dan masyarakat menetapkan 8 dengan waktu 1 tahun itu juga sangat rasional ya, karena ada hal-hal yang memang harus dikoordinasikan dan memerlukan waktu, katakanlah misalnya undang-undang perampasan aset seperti itu ya, dan itu tentu harus kita tindak lanjuti. Nah, apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR 6 poin itu adalah kan yang berkaitan dengan tugas-tugas kerja-kerja fungsi yang dilakukan DPR yang termaktub di dalam tuntutan itu. Jadi pertama soal cukup dan tidak cukup, saya kira mungkin bisa jadi belum cukup ya dianggap oleh masyarakat dan kawan-kawan adik-adik mahasiswa yang menyampaikan itu, karena memang ada tugas-tugas yang berkaitan dengan institusi lain ya, dengan mitra-mitra kerja yang ada di DPR. Tapi yang setidaknya apa yang terkait langsung dengan DPR, saya kira dalam kurun waktu tengah waktu sampai 5 September
paling tidak apa yang menjadi kewenangan DPR dan kemudian mekanisme yang harus dilalui, 6 itu ya sudah optimal kami lakukan ya. Walaupun saya yakin dari tanggal 6 dan seterusnya masih banyak tugas-tugas atau PR-PR yang saya yakin juga itu menjadi bagian dari 17.8 itu yang harus kami juga ikut selesaikan. Oke Bang Doli, kalau melihat kemudian hasil dari 6 rumusan yang diumumkan oleh DPR sendiri terkait juga ada penghilangan tunjangan, apakah ini kemudian akan kira-kira mempengaruhi kinerja dari DPR sendiri, Bang? Ya itu kan tadi kalau soal apa namanya anggaran dan fasilitas itu kan akan dikaji ulang ya dan dievaluasi. Ya. Tapi yang persis bahwa tunjangan perubahan itu sudah dihilangkan per tanggal 31 Agustus kemarin. Kemudian kunjungan-kunjungan ke luar negeri juga yang kecuali dengan undangan kenegaraan itu juga sudah dibekukan gitu ya. Nah, kita sih berharap sebenarnya apa yang selama ini sudah kita kerjakan itu terus bisa berlangsung, tidak terpengaruh ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya ya, saya kira sebagian besar termasuk saya lah katakan gitu. Dari awal kami sebelum menjadi anggota DPR, kita tidak pernah juga tanya-tanya berapa fasilitas, gaji yang kita terima gitu ya. Begitu kami diberi amanah oleh rakyat, ya kerja saja gitu loh. Jadi dan selama menjadi anggota DPR kita juga tidak pernah tanya-tanya kenapa fasilitas ini cuma segini atau ada lagi atau tidak gitu ya. Jadi kita bekerja berdasarkan komitmen amanah yang diberikan oleh rakyat. Nah, apalagi sekarang kalau misalnya kemudian rakyat mempertanyakan dan kemudian menuntut ya soal fasilitas itu untuk ditinjau ulang, ya mudah-mudahan kalau saya sebetulnya ya kita jalan terus karena amanah sudah kami terima menjadi wakil rakyat, tugas pokok fungsinya sudah jelas di bidang legislasi, di bidang pengawasan dan penganggaran gitu ya. Ya bismillah jalan terus dengan apapun yang fasilitas yang kami dapatkan. Baik, saya mau ke Bang Hensa. Bang Hensa, catatan Anda dari 6 rumusan yang dihasilkan oleh DPR menjawab 17+8 apa saja? Ya tentu itu tidak menjawab 17+8 kan, karena tuntutannya kan memang dibagi-bagi untuk Pak Prabowo, untuk DPR, untuk TNI Polri. Tapi kalau untuk yang DPR kan sebenarnya double nih sudah, kan tuntutan untuk DPR itu 3, ini dijawabnya 6. Saya sih lebih bagaimana kita mengawal yang 8 sebetulnya. Kalau yang 17 kan memang rata-rata jangka pendek tuh, itu ada kaitannya dengan kejadian kemarin yang memang asal muasalnya itu kan jeritan perut rakyat ya. Pasal sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi yang 8 itu menurut saya memang perlu dikawal. Bahkan kan ada beberapa hal juga yang harusnya masuk, misalnya perbaikan harga-harga sembako misalnya, atau berantas mafia tambang begitu-begitu kan, itu belum masuk. Tapi jadi memang kemarin itu tuntutannya dibuat cepat dan yang memang merespon kejadian di saat itu gitu ya. Saat aksi unjuk rasa. Tapi kalau kembali tadi ke pertanyaannya malam, memang menurut saya DPR sudah bekerja keras juga tuh. Itu saya yakin perdebatannya tidak semudah pada saat Bang Doli menyampaikan tadi atau Bang Dasko menyampaikan kemarin pengumumannya. Karena kan pasti ada penyesuaian juga di keluarga mereka tuh, karena tunjangan-tunjangannya harus dihilangkan kan. Dan salah satu yang saya apresiasi juga simbol kesederhanaan itu kan, digunakan, Dasko menggunakan hanya kemeja putih, kemudian Bang Doli kan juga sekarang kuning aja gitu, nggak pakai simbol-simbol luxury gitu ya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh anggota Dewan kemarin sudah cukup menjawab. Hanya memang bagaimana nanti mengawal yang 8. Misalnya RUU perampasan aset gitu kan, itu juga PR-nya banyak, itu terkait dengan reformasi kepolisian dan reformasi TNI yang memang sudah ada dalam tuntutan itu. Kemudian yang juga menurut saya sangat baik di dalam 8 poin itu adalah bagaimana
kita harus melakukan evaluasi kepada beberapa proyek PSN, ya. Kemudian juga ada Omnibus Law juga dibahas di sana. Jadi kalau kemudian rakyat Indonesia, teman-teman mahasiswa merasa karena DPR sudah merampungkan tugasnya karena menjawab tuntutan itu, menurut saya sih perjalanannya masih panjang. Hanya nanti kan pertanyaannya apakah kemudian akan dikejar TNI Polri, akan dikejar presiden, akan dikejar partai politik, ya nanti dulu. Itu mungkin babnya berbeda, hanya harusnya diberikan apresiasi betapa cepat DPR menyelesaikan ini dibandingkan dengan eksekutif gitu ya. Sesuai deadline ya, kalau Sesuai DPR. deadline gitu. Hanya kalau menurut saya catatannya kan ini tentang penonaktifan ya. DPR tuh punya jurisprudensi bahwa tidak bisa sembarangan partai politik memecat anggota dewan, anggota DPR gitu ya. Waktu itu case-nya Fahri Hamzah dengan PKS. Nah ini juga akan jadi pertanyaan apakah teman-teman atau anggota-anggota dewan yang sudah dinonaktifkan oleh partainya dan kemudian dibarengi tuntutan masyarakat itu akan legowo atau tidak gitu. Artinya ini kan berbicara payung hukum, kalau mereka dinonaktifkan akan seperti apa ke depan? Ya, karena kan sudah ada contohnya, sulit itu sebetulnya. Ya Sulit mungkin nggak bisa dipecat begitu aja. Mungkin kita cermati poin yang menyebutkan itu, Bang. Jadi pimpinan DPR akan menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh parpol melalui mahkamah partai politik masing-masing. Oh iya, menindaklanjuti itu ternyata nggak mudah gitu. Oke. Jadi kalau kita cek case-nya Fahri Hamzah plus PKS, itu sampai berjenjang-jenjang tuh. Akhirnya partai politiknya kalah. Nggak bisa dipecat begitu aja. Bahkan ada denda yang harusnya sebetulnya harus dibayar tuh. Saya nggak tahu itu internal PKS dan Fahri Hamzah waktu itu ya. Tapi yang ingin saya garis bawahi, apa yang dilakukan oleh anggota dewan, oleh DPR saat ini itu sudah benar tuh. Jadi artinya ya mereka menyerahkan mekanisme ke partai politik lagi. Karena kan sistem partai politiknya kan bukan tertutup tapi terbuka kan. Kalau tertutup misalnya Bang Doli karena kemarin ditugaskan nomor 1 Sumatera Utara, terus karena kemarin sifatnya penugasan ya siap diganti, tapi Bang Doli bisa protes sekarang kalau misalnya diganti. Kenapa kan? Ya kan saya turun langsung ke rakyat. Rakyat yang pilih saya. Anda harus tanya dulu dong, rakyat yang pilih saya itu kira-kira oke nggak? Setuju nggak saya diganti? Kayak gitu loh. Jadi mekanisme politiknya nggak mudah, tapi DPR sudah menyelesaikan tugasnya. Apa itu ya? Mengembalikan ke mekanisme partai politik lagi gitu. Nah ini masyarakat juga mesti memahami itu. Jadi kalau misalnya ternyata nanti belum juga atau masih beredar di Senayan, itu bukan berarti DPR belum melaksanakan tugasnya loh. Itu sudah jadi ranahnya partai politik. Ada mekanisme yang panjang ya untuk penonaktifan. Tapi kalau anggota kemudian DPR. mencerna 17+8 tuntutan dari mahasiswa dan juga LSM masyarakat ini seperti apa sih kalau Bang Hensa sendiri melihatnya? Ya menurut saya itu bagus ya. Dan merespon kejadian hari itu pada saat 17+8 dibuat. Berarti masih ada yang kurang kalau ya itu kan makanya tadi saya katakan misalnya kalau Tritura waktu itu jelas banget kan, bubarkan PKI, kemudian turunkan harga-harga sembako. Harga-harga kan memang sekarang sedang naik. Di situ karena ada elemen buruh di sana, maka masuklah elemen PHK dan outsourcing misalnya. Tapi yang tadi saya katakan juga, mafia tambang mungkin nggak ada di sana. Perbaikan sistem pendidikan di Indonesia mungkin nggak ada di sana juga. Kemudian biaya pendidikan yang lumayan mahal itu juga tidak masuk dalam 17+8. Tapi tuntutan memang kalau dipersilahkan ya tuntutan rakyat pasti banyak banget. Jadi apa yang ada di sana kalau bisa dilaksanakan dengan baik menurut saya sih sudah luar biasa ya. Hanya memang kan 17+8 itu minimal dari 17 itu masing-masing elemen pemerintah baik eksekutif maupun legislatif memahami dulu aja tuntutan itu sehingga bisa dilaksanakan gitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan dialog kita setelah jeda. Kita akan ke Bang Doli juga untuk menanggapi bahwa nanti setelah tanggal 5 ini, tanggal 6 ke depannya ini, apalagi ya akan langkah-langkah yang dilakukan DPR untuk menjawab tuntutan rakyat, tapi sesaat lagi. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Doli. Bang Doli, bagaimana sih nanti untuk mengukur indikatornya apa keberhasilan dari 6 rumusan yang telah dilahirkan oleh DPR ini menjawab tuntutan rakyat? Misalnya kalau kata Bang Hensa tadi, untuk anggota DPR yang dinonaktifkan tidak semudah itu mekanismenya. Itu seperti apa, Bang? Oke, Bang Doli. Bang Doli mendengar suara kami? Oke,
Kayaknya belum ya? Oke, kita ke Bang Hensa dulu nih. Ya. Bang Hensa, tadi mungkin Bang Hensa yang jawab. Kira-kira indikatornya nanti apa nih 6 rumusan DPR ini? Pengawasannya kayak gimana? Nah, sebetulnya kan sudah ada indikator-indikator yang disampaikan kan. Misalnya tunjangan saat ini, kemudian gaji. Tunjangan karena tunjangan nggak ada, gajinya jadi 60 juta rupiah. Sebelumnya pasti lebih dari itu gitu. Tapi beberapa tuntutan itu menurut saya sih akan mudah diawasinya. Hanya memang kan yang banyak yang luput lah tentang kejadian-kejadian yang memang tidak terjadi di hari itu. Gitu. Saya juga sebetulnya kan kemarin itu tuntutannya kalau menurut saya ya itu Jakarta banget gitu ya. Oke, belum mewakili di daerah. daerah-daerah lain ada ya tentang pajak gitu, tapi menurut saya memang kurang lah. Tapi untuk sebuah tuntutan di hari itu menurut saya perlu diapresiasi. Wafatnya atau meninggalnya ASN di Makassar karena pendemo yang membakar gedung DPRD misalnya, Belum atau termasuk ya? ada gedung DPRD yang di NTB yang kebakar, itu harusnya juga masuk dalam tuntutan itu. Jadi jangan cuma kemudian bebaskan semua demonstran, enggak, tapi dia harus cari tahu juga tuh dalam tuntutan itu bahwa kalau demonstran ada yang melanggar hukum itu juga harus dicari kan. Iya. Kan nyawanya Afan dengan nyawanya ASN di Makassar kan sama harganya kan, rakyat Indonesia juga itu. Mungkin dua-duanya juga sama-sama nggak memahami bagaimana mekanisme perjuangan itu terjadi, tapi mereka sudah meninggal, sudah wafat gitu. Jadi jangan hanya dibesar-besarkan yang Afan dan lain-lain kan itu kan. Jadi yang ASN itu kan masuk dan lain-lain tuh kalau dalam tuntutan itu. Nah itu juga mesti dikawal, jadi jangan hanya yang terlihat kasat mata dan viral, tapi ya ASN yang ikutan terbakar kan kasihan juga, mereka nggak tahu apa-apa juga. Mereka bekerja untuk keluarganya juga, kemudian apakah demonstran atau siapa yang membakar itu kan itu mesti diusut juga gitu. Sehingga komprehensif, tapi memang saya setuju dari 17+8 itu artinya memang banyak sekali yang harus diperbaiki oleh pemerintahan Pak Prabowo gitu. Apakah ini imbas juga dari pemerintahan sebelumnya? Ya itu nanti dibahas hal lainnya gitu. Tapi misalnya tentang hutang, kemudian beban hutang dan beban-beban ekonomi lainnya, itu kan memang komprehensif, tidak terlalu komprehensif, tapi memang dibahas di yang tuntutan 8 gitu. Jadi kalau yang 17, terutama kalau kita bahas DPR hari ini, itu sudah double dijawab oleh DPR. Tuntutan 3 dijawabnya 6. Kalau menurut saya sih sekarang tinggal bagaimana pelaksanaan aja. Tapi memang sekali lagi nanti Bang Doli bisa jelaskan, memecat anggota dewan itu tidak semudah membalikan telapak tangan, terutama bila anggota dewannya ngelawan. Karena sudah ada jurisprudensinya, gagal itu pemecatan anggota dewan waktu itu antara Fahri Hamzah dan PKS. Baik, saya mau langsung ke Bang Doli. Bang Doli, bagaimana kemudian tadi Bang Hensa juga mempertanyakan bagaimana parpol-parpol sendiri akan mengawal tuntutan 6 ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, Bang Doli? Bang Doli mungkin bisa dibuka audionya? Masih di mute tuh Bang. Iya, mungkin di unmute Bang ya. Doli mungkin bisa di unmute terlebih dahulu Bang, karena suaranya tidak muncul di kami. Ya, Bang Doli, mendengar suara kami, Bang Doli? Oke, Bang Hensa, kalau tadi Bang Hensa kan juga menyoroti kasus kekerasan dan juga ada korban meninggal di Makassar. Ya. Mungkin ada di poin pertama tuntutan dari 17+8 ini bentuk tim investigasi independen kasus Afan Kurniawan dan korban kekerasan lainnya. Apakah memang harus sedetail itu untuk disebutkan satu persatu kasus-kasus yang menyebabkan ada korban? Ya ini kan masih ada waktu untuk menjelaskan ya, minimal apa yang sudah terekspos di media massa. Sehingga juga keluarga korban yang lain juga merasa ada kesamaan, perhatian antara korban yang satu dengan yang lain. Karena kan nyawa rakyat Indonesia sama semua. Nggak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih mulia, sama lah, kita semuanya mulia gitu. Nah jadi dalam hal ini menurut saya apa yang dilakukan oleh DPR kalau dalam case ini sudah betul gitu ya. Hanya nanti tinggal hal-hal lain, para eksekutif lain. Kalau yang instansi memang, lain gimana Bang? Ya harusnya kan juga menyampaikan respon itu seperti apa yang diinginkan oleh
dalam tuntutan 17+8 itu kan. Yang paling banyak kan sebetulnya Pak Prabowo tuh, walaupun di 17 hanya 2 poin, tapi kan keseluruhannya tuh dia harus lakukan itu. Sebenarnya waktu itu Pak Prabowo juga sudah mengakui bahwa pemerintahannya ini dalam tahap perbaikan-perbaikan gitu ya. Bahkan dia dengan rendah hati tuh menyampaikan ya nilai saya masih 6. Jadi memang harus ada perbaikan-perbaikan. Nah, yang kemarin sebenarnya banyak jadi misteri di masyarakat itu kan kenapa kemudian menjadi membesar, kemudian ada penjarahan yang seharusnya tidak dilakukan ya, penjarahan-penjarahan itu. Nah, itu kan harusnya bisa segera juga diungkap gitu ya. Kan ada pejabat-pejabat pemerintah mengatakan saya sudah tahu dalangnya, udah buka-buka aja gitu. Jadi kita juga paham bahwa kalau kemarin itu memang ada yang setting kah atau memang memiliki niat-niat buruk kah terhadap pemerintahan dan lain-lain gitu. Tapi balik lagi ke tuntutan, apa yang disampaikan 17+8 itu kalau kemudian bisa dikerjakan atau bisa dipenuhi itu bagus banget. Di sektor ekonomi kan juga kita ada beberapa poin ya. Nah memang karena mungkin tuntutan ini dibuat dengan dalam waktu yang singkat sehingga dan lain-lainnya itu kan banyak banget. Masih ada yang belum tercover ya? Enggak, bukan belum tercover, tapi sudah tercover, tapi memang tidak menjadi fokus tertentu. Misalnya seperti dalam sektor ekonomi itu kan ada perbaikan di berbagai sektor ekonomi gitu ya. Tapi mungkin concernnya masih di dalam lingkup PHK atau lapangan pekerjaan, kemudian Omnibus Law gitu ya, dan beberapa proyek PSN yang minta ditinjau ulang. Tapi yang juga menurut saya urgent itu adalah harga-harga sembako. Iya, kemudian ketersediaan beras juga menurut saya ini menjadi isu beberapa hari ini. Nasional betul sekali. Ini saya harus sampaikan karena di beberapa tempat perbelanjaan gitu misalnya itu ada pembatasan pembelian beras. 5 kg cuma 2 bungkus, 10 kg 20 gram cuma 1 bungkus. Kata-kata pembatasan itu tentu saja mengkhawatirkan mengkhawatirkan dan membuat masyarakat resah. Nah, ini juga harus segera direspon oleh pemerintah walaupun tidak masuk dalam 17+8 tadi. Baik. Kita kembali ke Bang Doli ya. Cukup banyak ya PR untuk Bang Doli ya. Bagaimana kemudian tadi yang disampaikan Bang Hensa dan juga salah satunya mengawal 6 poin yang kemudian kemarin sudah diumumkan oleh pemerintah maupun DPR sendiri akan seperti apa ke depannya parpol-parpol mengawal dan memastikan 6 tuntutan ataupun 6 jawaban yang diberikan oleh DPR ini akan berjalan dengan mulus begitu, Bang Doli? Iya, saya kira kan kalau yang 6 poin itu adalah komitmen dari DPR yang Oke, terputus dengan Bang Doli, kita masih akan perbaiki sambungan Zoom dengan Bang Doli. Bang Hensa mungkin kita lanjut lagi. Kalau Bang Hensa melihat 17+8 kemudian dijawab oleh DPR 6 poin ini, kira-kira apa yang harusnya menjadi catatan bagi anggota DPR ke depannya? Apakah dengan dipotongnya tunjangan-tunjangan ini mereka otomatis akan memperbaiki kinerja mereka? Ya harusnya sih memperbaiki kinerja ya. Tapi memang menurut saya perlu penyesuaian-penyesuaian di dalam lingkup mereka sendiri gitu. Tapi apa yang disampaikan oleh Bang Dasko, Mas Cucun ya, tadi saya lihat itu juga ada Bang Saan ya. Itu menurut saya sih sudah cukup menjawab. Hanya memang kan yang kita tunggu sekarang bagaimana nanti proses pelaksanaannya gitu ya. Dan beberapa hal penting sih sudah tercakup di sana. Jadi kalau nanti kita lihat bagaimana respon dari kepolisian, TNI, Presiden Prabowo dan lain-lain gitu ya. Yang juga menarik kan sebetulnya menyinggung tentang oposisi ya. Nah itu kan sulit juga tuh karena mereka sudah memutuskan berada dalam koalisi Pak Prabowo, hanya menyisakan PDI Perjuangan aja sebetulnya. Dan PDI Perjuangan juga kalau dibilang di luar pemerintahan juga nggak banget gitu, nggak 100% karena ada beberapa lembaga negara pimpinannya masih PDI Perjuangan. Maksudnya mungkin keterbukaan dan masukan kritis dari masyarakat atau anggota dewan kepada DPR itu tetap dibutuhkan. Nah ini sekarang juga akhirnya DPR mendapatkan pekerjaan rumah yang cukup banyak karena dia harus mengawal Presiden melakukan tuntutan itu, kementerian-kementerian sektor ekonomi
melaksanakan tuntutan itu, begitu pula dengan TNI, Polri gitu. Nah, itu Bang Hensa, karena kan seolah-olah yang disoroti hanya DPR dengan tuntutan 17+8 itu. Padahal kata Bang Doli tadi, ada mitra-mitra kerja DPR sebenarnya yang juga bertugas untuk menjawab itu. Tapi mungkin karena DPR dianggap bisa mengawal itu, makanya yang jadi sorotan DPR nih. Namanya kan wakil rakyat, jadi kita ngomongnya ke si wakil-wakil rakyat ini gitu. Misalnya reformasi kepolisian dan TNI itu kan juga nggak cuma tentang balik ke barak gitu ya, tapi ada beberapa hal lain yang memang menjadi keluhan-keluhan juga. Apakah berbisnis di kalangan TNI dan Polri itu masih diperbolehkan atau tidak dan lain-lain. Tapi intinya adalah kalau kemudian rakyat menyampaikan ini ke DPR udah benar gitu, karena kan wakil kita mereka gitu ya. Nah, si wakil-wakil rakyat inilah yang mendengarkan. Hanya memang yang luput nih lagi-lagi nih, itu catatan penting juga sih sebetulnya buat Dewan Perwakilan Daerah ya. Mereka benar-benar kemarin pada saat tuntutan rakyat mereka nggak tampil gitu ya, terus kemarin juga pada saat merespon 17+8 mereka nggak tampil. Jadi DPD. maksud saya harusnya DPD itu, para senator daerah itu mengambil peran juga di sini gitu. Kecuali mereka emang mau niatnya mau jadi penghias saja gitu, karena DPR adalah partai politik dan DPD bukan partai politik, mereka nggak mau ngambil bagian. Tapi menurut saya beberapa hal harusnya mereka juga ikut serta tuh dalam pembahasan itu. Tapi beberapa wilayah di DPD juga ikut bersuara, contohnya kayak Jogja melalui Sultan. Iya, tapi kan Sultan kan bukan anggota DPD, Ratu Hemasnya anggota DPD. Tapi dalam kemarin misalnya harusnya mereka juga ikut menjawab dan memfasilitasi rakyat juga gitu kan. Mereka juga perwakilan rakyat juga, hanya memang mereka dianggap senator mewakili daerah masing-masing, satu provinsi 4 orang, dan itu nggak ada perbedaan tuh, semuanya sama, mau yang padat mau yang jarang penduduknya, pokoknya satu provinsi 4. Nah, harusnya mereka juga ikut urun rembuk tuh mendengarkan rakyat juga. Jadi jangan sampai kemudian, ini saya concern betul kalau kemudian DPD akhirnya bersifat pasif seperti ini, kan kita akhirnya bertanya buat apa ada DPD gitu. Jadi mereka juga harus aktif dalam merespon tuntutan rakyat ini. Kenapa rakyat kemudian nggak menyasar DPR, nggak menyasar DPD? Jangan-jangan juga rakyat lupa kalau kita punya DPD gitu. Ditambah lagi DPD-nya juga pasif. Jadi menurut saya harusnya ya, walaupun memang saya memahami gitu, mereka nggak bisa bikin undang-undang, cuma bisa ngusulin, yang mutusin DPR. Tapi tetap aja gitu, mereka kan ada di dalam gedung itu gitu, ya minimal mewakili rakyat yang lain gitu. Nah, itu Bang Doli udah ada. Oke. Kita kembali ke Bang Doli nih. Bang Doli, apakah sudah bisa mendengar kita, Bang? Dengar dari tadi. Oke, Bang Doli. Kita juga menunggu nih. Ya, sudah dengar Bang Doli. Oke, kita mau tahu nih Bang Doli, bagaimana ke depannya mengawal 6 poin yang sudah dirumuskan oleh DPR ini agar bisa berjalan lancar dan mulus gitu. Iya, tadi saya udah sampaikan, mungkin tidak terdengar ya, bahwa putusan 6 poin itu kan dilakukan berdasarkan mekanisme yang sudah diatur ya. Pimpinan DPR mengundang pimpinan fraksi, lahirlah putusan 6 itu. Jadi artinya itu adalah juga mewakili suara partai politik ya. Nah, tinggal memang harus kita kawal sama-sama ya. Jadi artinya itu bagian dari komitmen politik yang ditunjukkan menjadi bagian yang harus dijawab dari 17+8 ya, tuntutan 17+8 itu. Nah, tapi memang itu pada akhirnya harus ditunjukkan oleh performance atau kinerja dari kami ya, dari anggota-anggota DPR, baik sebagai individu maupun institusi depan ya. Kami menyadari bahwa tuntutan itu atau kejadian kemarin dalam 1 minggu di akhir bulan Agustus itu kan menjadi pelajaran penting atau introspeksi bagi kami ya. Mungkin ada hal-hal yang selama ini dianggap kurang, atau sikap atau etika yang kurang berkenan diterima oleh masyarakat kita. Nah, itu akan menjadi introspeksi dan ke depan harus menjadi fokus, tidak lagi melakukan hal-hal yang selama ini mungkin menjadi persoalan di masyarakat kita. Jadi intinya adalah ada peningkatan kinerja ya, baik pembuatan undang-undang, kemudian juga pengawasan, koordinasi dan komunikasi dengan mitra-mitra kerja kami di pemerintah, dan juga dalam menyusun anggaran ya tentu dengan asumsi-asumsi yang memang itu betul
mewakili apa yang terjadi di masyarakat kita gitu. Itu yang saya kira nanti akan kita lakukan ke depan. Bang, kalau dari Golkar sendiri Bang, apakah ada pesan khusus terkait kader-kadernya untuk kedepannya mungkin lebih memperbaiki ataupun menjaga bagaimana beretika ataupun berkomunikasi, mengingat ini juga salah satu sumber permasalahan yang kemudian saat ini meledak begitu ya, artinya kemudian juga menjadi tuntutan dari masyarakat adalah bagaimana berkomunikasi dari anggota dewan begitu Bang. Iya, tadi saya juga udah jelaskan tidak dengar ya. Pertama, soal penonaktifan itu adalah langkah yang paling mungkin dilakukan di awal pada saat itu ya, dengan adanya aturan-aturan yang mengikat kita di Undang-Undang MD3 dan tata tertib DPR gitu. Walaupun memang pada akhir mungkin orang mempertanyakan ya apa istilah nonaktif itu, tapi itu yang paling mungkin di awal kita lakukan. Nah, tinggal tindak lanjutnya kan sudah disampaikan ya, bahwa sampai sekarang Mahkamah Kehormatan Dewan itu juga sedang melakukan kerjanya berdasarkan pengaduan yang sampai masyarakat, dan kemudian di masing-masing partai politik juga berjalan ya. Misalnya kami di Golkar punya ada 2 institusi, ada satu Mahkamah Partai, ada satu Dewan Etik ya. Itu sekarang sudah juga bekerja menindaklanjuti langkah awal tindakan awal yang dilakukan kemarin oleh DPR dan juga masing-masing partai. Nah, lebih dari itu, kami 3 hari yang lalu sudah rapat ya di DPP, membahas khusus, agendanya cuma khusus membicarakan tentang soal dinamika yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, kami akhirnya memutuskan bahwa meminta semua anggota DPR, DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota ya, untuk selalu tetap berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rakyatnya gitu ya, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang memang itu diperlukan oleh masyarakat sekarang. Satu apa? Yang pertama adalah komunikasi ya. Kita harus terus melakukan komunikasi yang intensif dan kemudian yang terbuka gitu. Apa saja yang dikerjakan oleh masyarakat dan rakyat oleh anggota DPR ini itu harus diketahui oleh rakyatnya. Nah, yang kedua, ya masyarakat anggota DPR juga senantiasa harus mendengarkan ya aspirasi yang berkembang di masyarakat yang tentu berbeda-beda. Tadi Saudara Henry Satrio mengatakan isu Jakarta belum tentu sama dengan isu-isu di daerah ya. Nah, jadi itu harus selalu kita dengar dalam bagian membangun komunikasi itu. Yang ketiga adalah bahwa apa yang terjadi di masyarakat sekarang, misalnya mereka sedang kesulitan menghadapi persoalan-persoalan ekonomi gitu ya. Nah, itu juga kita harus, jadi ada instruksi kemarin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPR ini harus lebih intensif yang bisa langsung menyentuh. Misalnya kita harus melakukan program-program ya pasar murah gitu ya, terus kemudian bakti sosial. Jadi yang langsung memang menjawab persoalan yang dihadapi saat ini oleh masyarakat kita. Nah, itu yang dalam waktu dekat dilakukan selain kerja-kerja yang ada di DPR ya. Selain kerja-kerja kedewanan yang ada di DPR, kita juga lagi mengintensifkan kegiatan-kegiatan yang lebih masif berada di tengah-tengah masyarakat. Baik, terima kasih Bang Doli. Terima kasih Bang Doli, tentunya kita berharap bagaimana kedekatan yang mulai terjalin antara pemerintah dan juga masyarakat ini juga bisa memperbaiki hubungan antara masyarakat dan pemerintah. DPR harus berada di tengah-tengah rakyat ya. Oke, terima kasih Bang Doli atas waktunya. Terima kasih Bang Hensa sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bang, makasih. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami akan hadirkan libur telah tiba. Libur telah tiba. Bang Hensa nggak liburan karena ada di sini ya. Saya nggak apa-apa ini, terusin juga nggak apa-apa. Saya akan bicara juga kritis tentang liburan hal ini. Dan pemirsa di segmen selanjutnya kami akan hadirkan informasi liburan. Suasana liburan saat ini di sejumlah wilayah di ibu kota. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa dan kita ingin mengetahui kemana saja warga Jakarta mengisi long weekend mereka. Kita akan bergabung dengan Kesia Butar-Butar yang informasinya ada di Ancol tuh ya kan. Selamat pagi Kesia, bagaimana kemudian situasi liburan di Ancol saat ini? Apakah masih ramai? Apakah tentunya masih menjadi salah satu tujuan destinasi utama
warga Jakarta untuk berlibur. Silakan, Kesia. Selamat pagi, Philip, Andi Kumala, dan juga pemirsa. Pantai Impian Jaya Ancol tetap menjadi salah satu destinasi favorit untuk menghabiskan libur panjang akhir pekan bersama dengan keluarga, sahabat maupun pasangan. Situasi terkini di Pantai Impian Jaya Ancol ini sudah mulai dipadati oleh pengunjung, baik itu dari wilayah Jakarta maupun dari luar Jakarta, yang mana memang ini Ancol menjadi salah satu destinasi yang tetap menjadi favorit oleh masyarakat. Dan dari manajemen Ancol ini sendiri diperkirakan jumlah pengunjung yang akan datang ke Pantai Impian Jaya Ancol ini mencapai 30 sampai 40 ribu orang. Dan untuk tiketnya juga sangat ramah di kantong, yakni 30 ribu per orang, yang dimana ini juga di Ancol banyak destinasi lain seperti Dufan, kemudian ada SeaWorld dan juga Birdland, yang dimana anak-anak maupun keluarga bisa menikmati libur panjang bersama dengan keluarga, pasangan maupun teman-teman lainnya. Kemudian di sini juga banyak fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan oleh pengunjung seperti skuter maupun sepeda listrik, yang dimana ini memang memiliki harga per jamnya untuk bisa disewakan dan digunakan untuk mengelilingi Pantai Ancol. Sementara demikian, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Kesia Butar-Butar, laporan langsung dari Pantai Ancol yang menjadi destinasi favorit bagi warga Jakarta. Mungkin Kesia juga nanti bisa berenang-berenang ya. Semoga orang rumah belum bangun, belum nonton nih. Biasanya kalau udah nonton nih, kalau ngeliat kondisi begini pada nagih, pada minta liburan gitu ya. Sayangnya harus kerja bapaknya ya. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi harus berakhir. Tentunya kami sekali lagi mengucapkan selamat berlibur panjang buat pemirsa apa kabar Indonesia Pagi yang akan berlibur hari ini. Tentunya tetap jaga kesehatan, tetap jaga hati-hati jika ingin pergi berlibur. Jaga dompet juga. Jaga dompet. Dan saya Phil Busionaso. Saya Niko Mala, terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.